Welcome back to my channel di Taruna Indonesia TV bersama Kakak Dewa Gede Tantara Tessa Putra. Di sini ada beberapa beberapa info penting ya, yang sangat penting yang harus kalian simak baik-baik dan pastikan kalian menonton video ini sampai akhir. Dan tunggu dulu, kakak monitor ya, agak noise. Oke, saya balik lagi. Jadi sebelum video penting ini, ada beberapa ringkasan yang bakal kakak sampaikan. Yang pertama yaitu untuk tahap selanjutnya ada tahap gugur yang harus kalian ketahui sebagai antisipasi kalian dan jangan menganggap remeh tahapan selanjutnya. Oke, nah makanya tonton video ini sampai akhir. So sebelum video ini dimulai seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Kemudian bagi kalian juga untuk mempersiapkan diri tes psikotes, kalian bisa cek buku kakak di Shopee dengan nama toko Dewa Gede Tantara, atau enggak kalian cek di link deskripsi video ini, karena kakak cuma menyediakan stok sedikit saja karena tiba-tiba printernya agak hang out jadi sedikit aja. Kita akan lanjut. Jadi ada beberapa info nih. Yang pertama yang harus kalian ketahui, kalian telah melewati tahapan CATSKD. Nah, dalam tahapan CATSKD ini tentu nanti akan ada perankingan. Banyak yang bertanya, Kak, apakah perankingan itu 3 kali formasi atau 5 kali formasi? Nah, ini termasuk dengan sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Dan di video sebelumnya sebenarnya kakak sudah jelaskan, mungkin kalian tidak menonton sampai akhir, jadi banyak yang kurang tahu. Nanti kalian bisa cek di video sebelumnya. Nah, kemudian setelah kalian melewati perankingan dari tahapan CATSKD, nanti kalian akan selesai ngurus apapun itu di web Dikdin atau di web yang pertanggungjawabkan oleh BKN atau Kemenpan RB. Nah, ke tahap selanjutnya setelah CATSKD ini kalian akan menuju ke web hanya web si pencatar. Nah, ini kakak jelaskan khusus sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan dulu. Nah, jadi kalian nanti akan khusus di web si pencatar dengan cara login setelah kalian mendapatkan pengumuman ya. Sekali lagi, setelah kalian mendapatkan pengumuman nanti mungkin via email atau via apa, nanti kalian akan dikasih seperti username dan password untuk login jalur Polbit di web si pencatar tadi. Nanti ada dua jenis menu yang ada di web si pencatar, yaitu Polbit dan non Polbit. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian harus teliti. Nah, jangan lupa kalian juga harus ingat NIK serta password kalian di Dikdin. Nah, kemungkinan besar nanti akan sama dengan tata cara loginnya menggunakan NIK serta password yang sudah kalian daftarkan di web Dikdin tersebut. Nah, setelah kalian melaksanakan perankingan CATSKD, nanti kalian akan menjalani, ya kakak sebut gampangnya tahap SKB ya. Nah, tahap SKB ini nanti akan terdiri dari beberapa subtes, di mana subtes tersebut nanti akan menjadi akumulasi nilai pada saat pantohir. Nah, jadi di sini kakak menjawab pertanyaan kalian. Dari sekian banyak tes SKB, manakah yang termasuk dengan tahap gugur atau seleksi sama seperti perankingan CATSKD? Nah, mengaca dari tahun lalu, ya, jadi tahap menggugurkan itu sebenarnya dari dulu-dulu nih ya, dari beberapa tahun ada 3. Yang pertama ada di tes psikotes. Kalau kalian tidak disarankan hasilnya, ya udah, berarti psikologi kalian itu tidak masuk ke dalam kategori untuk menjalani pendidikan ketarunaan. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Dan ketika kalian hasilnya tidak disarankan, ya otomatis kalian gugur. Ya, ini secara umum kakak jelaskan ya, otomatis kalian gugur. Kemudian yang kedua ada di bagian tes kesehatan. Nah, apabila pada saat tes kesehatan kalian tidak memenuhi syarat yang telah diberikan oleh masing-masing sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan, dan kalian tidak disarankan juga untuk menjadi calon taruna, ya udah, kalian gugur gitu. Nah, nanti di video selanjutnya mendekati
tahapan-tahapan itu, kakak akan jelaskan apa alasan kalian itu bisa gugur dan bagaimana cara mengantisipasinya. Nah, kakak akan jelaskan semuanya di channel ini, makanya terus dipantengin dan tonton sampai akhir ya. Jadi kakak akan ceritakan pengalaman-pengalaman dan tips bagaimana kakak bisa memanipulasi kesehatan sehingga pada saat tes kesehatan itu ya minimal masih bisa disarankan lah untuk jadi calon taruna. Bagaimana cara kita mengubah pola hidup kita, pola makan kita dalam seminggu sehingga pada saat tes kesehatan ya kalian bisa netral atau bisa steril lah, bisa disarankan lah seperti itulah. Kakak juga nggak ngerti bahasa dokternya seperti apa. Nah itu, jadi di tahapan tes kesehatan ya. Sampai penjelasan ini apa kalian paham? Nah kalau kalian paham seperti biasa ketik komen di bawah ya. So kita akan lanjut. Oh ya, ingat sebelum lanjut kalau kalian paham, kalian ketik di paham, berarti penjelasan kakak sudah jelas. Kalau misalnya belum paham, kakak nggak bisa lanjut nih. Ya, baik kita akan lanjut lagi ya. Jadi untuk tahap selanjutnya, tahap gugur lainnya itu ada di bagian pantohir, yang terakhir pantohir ya. Nah, di bagian tes pantohir ini adalah akumulasi nilai dari SKD juga SKB. Nah, SKB sudah kakak sebut dan pantohir ini adalah tahap akhir ya, tentu seleksi akhir dimana kalau gugur ya udah pupus sudah keinginan kalian atau cita-cita kalian untuk menjadi taruna, tapi masih bisa lanjut di tahun depan. Pupusnya tahun ini aja ya, kecuali kalian mencari jalur reguler non polbit ataupun juga jalur mandiri ataupun sekolah kedinasan lainnya. Nah itu juga kakak akan infokan nanti apabila anda masih ada pembukaan dari sekolah kedinasan lainnya. Nah itu kemudian bagaimana kak kalau misalnya tes MAPTA dan wawancara? Nah, untuk tes MAPTA dan wawancara ini biasanya tidak ada seleksi gugur karena nanti akan masuk nilai akumulasi di pantohir. Nah, jadi kalian jangan khawatir untuk SMAPTA dan wawancara itu biasanya nggak ada tahap gugurnya. Nah, jadi seperti itu. Makanya yang ada tahap gugur itu adalah tes psikotes serta tes kesehatan. Nah, yang terbarunya lagi tes kesehatan tuh nggak cuma tes kesehatan doang loh, ternyata ada tes tulis juga. Nah, ini menarik kan nanti buat dibahas, makanya ditunggu aja video selanjutnya. So, mungkin itu sih yang dapat kakak sampaikan sampai saat ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Seperti biasa, apabila kalian paham, silahkan ketik paham. Dan jangan lupa juga bagi kalian yang ingin mempersiapkan diri untuk tes psikotes, jangan sampai gugur ya, rugi nanti aja ada SKD-nya. Kalian bisa pesan buku kakak, di sana sudah jelas tertera di deskripsi. Buku kakak sudah diisi dengan contoh-contoh soal psikotes serta pembahasannya. So, mungkin itu sih yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah. And see you next time. Bye-bye.